Pendekatan ini memberi ruang kolaborasi ya, jadi tetap masih bergantung pada kemampuan siswa menjelaskan dan bukan intervensi langsung dari guru. Selamat datang kembali di channel Pejuang Pendidikan ID. Sekarang kita akan belajar memahami dengan lebih mudah karakter soal untuk materi SJT, khususnya pedagogik. Nanti akan saya tunjukkan karakter soal pedagogik itu seperti apa, serta tips triknya bagaimana. Yang pertama, tujuan dari materi pedagogik dalam SJT guru ini adalah yang pertama untuk mengukur kemampuan dalam perencanaan pembelajaran, lalu yang kedua untuk mengukur kemampuan menyusun strategi pembelajaran, lalu yang ketiga kemampuan mengevaluasi pembelajaran, yang keempat kemampuan dalam mengelola kelas, serta penanganan kesulitan belajar pada siswa. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Pak Reno, guru PJOK kelas 9, telah menyusun RPP lengkap dengan aktivitas pembelajaran kolaboratif di lapangan. Namun, saat hari pelaksanaan, hujan deras turun sehingga tidak memungkinkan siswa belajar di luar ruangan. Padahal tujuan pembelajaran hari ini adalah kerjasama tim dan pengambilan keputusan saat bermain. Apa keputusan terbaik yang seharusnya diambil oleh Pak Reno? Opsi A, menunda pelaksanaan pembelajaran ke minggu depan, sambil tetap meminta siswa membaca teori permainan dari buku. Di opsi A ini, menunda kegiatan bisa membuat tujuan pembelajaran tidak tercapai pada waktu yang direncanakan. Dan membaca teori saja tidak cukup mewakili aspek keterampilan sosial yang harusnya dilatih. Opsi A kita skip dulu ya teman-teman. Kita lanjut opsi B, mengalihkan kegiatan ke dalam ruang kelas dengan permainan berbasis simulasi untuk tetap melatih kerjasama dan pengambilan keputusan. Yang opsi B ini menunjukkan kemampuan adaptasi tinggi dari guru dalam mengalihkan metode belajar tanpa mengorbankan capaian pembelajaran. Kegiatan simulasi di dalam kelas tetap memungkinkan siswa melatih kerjasama dan membuat keputusan secara kontekstual. Yang B ini bagus ya. Kita simpan dulu. Opsi C memberikan penugasan mandiri berupa makalah tentang strategi permainan beregu. Opsi C ini memberikan makalah itu juga memberi penguatan teori sebetulnya, namun kurang sesuai untuk mencapai tujuan keterampilan praktis dan sosial dalam kerjasama. Lalu opsi D menggantinya dengan pembelajaran teori sambil menjanjikan praktek minggu berikutnya. Opsi D ini mengubah total menjadi teori ya, jadi tidak sejalan dengan tujuan keterampilan bermain tim yang aktif. Jadi menjanjikan praktik di lain hari bisa membuat kehilangan momentumnya. Lalu opsi E, meminta siswa berdiskusi kelompok tentang pentingnya kerjasama tim secara teoritis di kelas. Opsi E ini diskusi tentang konsep kerjasama membantu pemahaman memang, namun masih belum mengakomodasi pengalaman langsung atau praktik yang seharusnya menjadi fokus utama pembelajaran PJOK. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal ini mengukur pemahaman kompetensi pedagogik dengan tema perencanaan pembelajaran. Indikatornya adalah kemampuan menyesuaikan rencana pembelajaran terhadap situasi yang tidak terduga tanpa kehilangan esensi tujuan dari pembelajaran. Kita lanjutkan. Soal yang nomor 2. Bu Zahra, guru matematika kelas 8, telah merancang pembelajaran berbasis masalah dengan topik persamaan linear dua variabel. Namun saat pelaksanaan, banyak siswa tidak memahami langkah awal karena belum menguasai materi prasyarat. Hal ini menyebabkan mereka bingung dan kehilangan arah saat diskusi kelompok. Bagaimana sebaiknya Bu Zahra menyesuaikan perencanaan pada pertemuan selanjutnya? Opsi A, melanjutkan pembelajaran dengan memberi petunjuk tambahan pada LKS yang telah dibuat. Opsi A ini menambahkan petunjuk memang bisa membantu, namun tidak menyelesaikan akar masalah, yaitu ketidaktuntasan prasyaratnya. Belum menguasai prasyarat ya di sini ya keterangannya. Lalu yang opsi B, mengurangi tingkat kompleksitas soal pada pertemuan selanjutnya agar siswa lebih mudah memahami konteks masalah. Menurunkan kompleksitas soal membantu transisi, namun jika tidak dibarengi penguatan konsep dasar, siswa bisa tetap kesulitan. Kita skip dulu opsi B. Opsi C, memberi tugas rumah tentang materi prasyarat dan langsung melanjutkan topik utama pada pertemuan berikutnya. Tugas rumah tidak menjamin penguasaan dan langsung melanjutkan topik bisa memperlebar kesenjangan pemahaman. Opsi D, menyisipkan
sesi penguatan materi prasyarat di awal pertemuan berikutnya sebelum masuk ke topik utama. Cukup tepat ya, karena langsung mengatasi permasalahan yang mendasar. Memberi penguatan sebelum lanjut memungkinkan siswa memahami konteks dan tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Kita simpan dulu yang opsi D. Yang opsi E, membentuk kelompok campuran berdasarkan kemampuan dan meminta siswa yang lebih paham menjelaskan materi prasyarat. Opsi E ini, pendekatan ini memberi ruang kolaborasi ya. Jadi tetap masih bergantung pada kemampuan siswa menjelaskan dan bukan intervensi langsung dari guru. Dari pertanyaan ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu menyisipkan sesi penguatan materi prasyarat di awal pertemuan berikutnya sebelum masuk ke topik utama. Pembahasan dari soal ini untuk menguji kemampuan guru dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan pembelajaran dan melakukan revisi strategi berdasarkan hasil asesmen formatif selama proses berlangsung. Kita lanjutkan. Bu Intan, guru kelas 5 SD, menggunakan strategi ceramah dan tanya jawab setiap hari. Ia merasa strategi ini praktis dan cepat menyampaikan materi. Namun beberapa siswa seperti Dina dan Raffi terlihat mudah bosan dan sering tidak fokus saat pembelajaran berlangsung. Apa langkah yang paling tepat dilakukan Bu Intan untuk menyesuaikan strategi pembelajarannya? Opsi A, mencoba menerapkan pendekatan yang melibatkan aktivitas siswa seperti diskusi kelompok atau simulasi yang sesuai materi. Pada opsi A, strategi yang aktif dan partisipasif sangat efektif untuk mengatasi kebosanan dan meningkatkan fokus siswa. Pendekatan ini mendorong keterlibatan langsung siswa sesuai dengan prinsip pembelajaran yang aktif. Kita simpan dulu opsi A. Opsi B, menambahkan waktu istirahat singkat di tengah pelajaran agar siswa bisa kembali fokus. Yang opsi B ini memberi jeda bisa membantu, namun tidak menyelesaikan masalah strategi pembelajaran yang monoton dan kurang variatif. Opsi C, memberikan kuis singkat di akhir pelajaran untuk menjaga perhatian siswa selama pembelajaran. Yang opsi E ini, kuis memang bisa membantu menjaga perhatian ya, namun tetap belum mengubah pola pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang opsi D, menyisipkan cerita lucu di tengah ceramah agar suasana lebih menyenangkan. Humor bisa membantu suasana, tetapi hanya sebagai variasi sesaat, bukan solusi jangka panjang untuk meningkatkan keterlibatan dari siswa. Opsi E, mengingatkan siswa agar tetap fokus dan mencatat poin penting setiap sesi pembelajaran. Yang opsi E ini menegur atau mengingatkan siswa bukan strategi pembelajaran dan tidak menyentuh akar masalah yang ada. Jadi dari pertanyaan ini, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu mencoba menerapkan pendekatan yang melibatkan aktivitas siswa seperti diskusi kelompok atau simulasi yang sesuai materi. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pak Bima, guru IPS SMP, mencoba menerapkan metode role play dalam topik perdagangan antar pulau. Siswa tampak antusias dan senang, tetapi setelah penilaian formatif dilakukan, hasilnya rendah. Banyak siswa tidak memahami materi yang disampaikan dalam sesi tersebut. Apa yang sebaiknya dievaluasi Pak Bima dari strategi pembelajarannya? Opsi A, menyediakan waktu tambahan bagi siswa untuk mengulang penjelasan materi di luar jam pelajaran. Pada opsi ini, tambahan waktu mungkin bisa membantu, tetapi akar masalah ada pada desain strategi, bukan waktu belajarnya. Opsi B, menyesuaikan kembali rubrik penilaian agar siswa memperoleh nilai lebih tinggi. Yang opsi B ini mengubah rubrik agar nilai lebih tinggi tidak menyelesaikan kurangnya pemahaman dari siswa terhadap materi yang disampaikan. Opsi C, memastikan siswa yang tampil memahami naskah dengan lebih baik agar hasil kegiatan meningkat. Opsi C ini memastikan kesiapan siswa itu memang penting, tetapi belum menjawab kebutuhan akan pemahaman konseptual. Kita lewati dulu. Lalu opsi D, menilai bahwa metode tersebut cocok untuk suasana menyenangkan namun tidak untuk pemahaman materi yang mendalam. Opsi D ini, penilaian ini memang cukup reflektif ya, tetapi belum memberikan solusi konkret untuk meningkatkan pemahaman. Lalu opsi E, mengevaluasi keterpaduan antara kegiatan role play dan pemahaman konsep dengan memberi penguatan sebelum dan sesudah aktivitas. Nah, opsi E ini mencerminkan evaluasi yang menyeluruh, menghubungkan aktivitas dengan tujuan belajar, dan memberikan penguatan konseptual secara sistematis. Jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi soal ini
membahas khususnya kemampuan mengevaluasi implementasi strategi pembelajaran terhadap hasil belajar dari siswa. Guru dituntut untuk menelaah hubungan antara aktivitas dan pencapaian dari tujuan pembelajaran itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pak Irwan telah menjalankan program remedial untuk siswa kelas 5 SD setelah UTS. Tetapi nilai siswa seperti Fadil dan Ria tetap rendah pada topik yang sama di ujian susulan. Ia merasa strategi yang ia pilih belum banyak membantu peningkatan pemahaman siswa. Langkah terbaik yang bisa dilakukan Pak Irwan dalam mengevaluasi efektivitas program remedialnya adalah opsi A, menyusun kembali soal ujian susulan agar lebih sesuai dengan kemampuan siswa. Pada opsi A ini, mengubah soal ujian justru mengalihkan fokus dari perbaikan strategi pembelajaran ke perubahan standar evaluasi yang tidak menyelesaikan akar masalah. Opsi A. Kita lewati dulu. Opsi B memberikan tugas tambahan kepada siswa agar mereka berlatih lebih banyak di rumah. Tugas tambahan bisa membantu latihan, tetapi jika siswa belum memahami konsep, ini tidak efektif tanpa bimbingan. Lalu opsi C, menganalisis proses dan materi dalam kegiatan remedial untuk menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan siswa. Opsi C, analisis menyeluruh terhadap proses remedial sangat penting karena membantu guru untuk mengetahui apakah metode dan materi sudah tepat sasaran. Evaluasi juga menjadi dasar perbaikan pembelajaran selanjutnya. Opsi C bagus ya, kita simpan dulu. Opsi D, membandingkan hasil siswa dalam remedial dengan hasil siswa lain yang tidak mengikuti remedial. Opsi D ini membandingkan hasil dapat memberi gambaran dampak remedial, namun tidak memberikan informasi tentang aspek mana dari program tersebut yang perlu diperbaiki. Lalu yang opsi E, mengajak orang tua siswa berdiskusi agar ikut membantu mendampingi belajar di rumah. Opsi E ini kolaborasi dengan orang tua merupakan pendekatan yang baik untuk meningkatkan dukungan belajar siswa, tetapi tidak cukup jika proses remedialnya sendiri tidak efektif, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi soal ini mengevaluasi efektivitas program remedial dan menyesuaikan berdasarkan hasil kerja siswa, hasil belajar siswa. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bu Nadia, guru bahasa Indonesia kelas 10, baru pertama kali menerapkan soal esai dalam ulangan akhir semester. Setelah melihat hasilnya, ia menyadari bahwa sebagian besar siswa kesulitan dalam menyusun argumen dengan logis dan sistematis. Tindakan Anda terhadap hal tersebut: A. Mengubah bentuk soal menjadi pilihan ganda agar siswa lebih mudah memahami materi. Opsi A ini mengubah soal menjadi pilihan ganda tidak menjawab tujuan awal pembelajaran argumentatif dan tidak meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Opsi B memberikan kesempatan remedial hanya bagi siswa yang memperoleh nilai rendah. Yang opsi B, remedial untuk nilai rendah tidak menyelesaikan tantangan semua siswa, karena masalahnya lebih ke keterampilan, bukan sekedar nilai. Opsi C menurunkan tingkat kesulitan soal esai pada ulangan selanjutnya. Menurunkan kesulitan soal hanya memberi solusi yang sementara, tidak menyasar akar kesulitan siswa. Opsi D memberikan penilaian ringan untuk esai agar nilai siswa tidak terlalu rendah. Penilaian lebih ringan dapat mengurangi beban siswa, namun tidak memperbaiki kesulitan dalam menyusun argumen. Lalu opsi E, merancang pembelajaran ke depan yang melatih keterampilan menulis argumen secara bertahap dan terstruktur. Merancang pembelajaran yang fokus pada latihan bertahap menunjukkan respon yang konstruktif terhadap kelemahan siswa. Ini menunjukkan penggunaan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan. Jawaban yang tepat pada soal ini adalah yang E ya teman-teman. Soal ini mengukur kemampuan guru dalam menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran dan menyusun perencanaan pembelajaran lanjutan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Saat mengajar matematika, Bu Yulia melihat dua siswanya, Farhan dan Danu, terlibat cekcok kecil yang membuat suasana kelas menjadi gaduh dan mengganggu konsentrasi siswa lain. Apa langkah awal yang sebaiknya dilakukan Bu Yulia dalam situasi ini? A. Memindahkan tempat duduk Farhan dan Danu agar tidak duduk berdekatan lagi. Pada opsi A ini, memindahkan posisi duduk bisa membantu mencegah konflik lanjutan. Namun ini baru bisa dilakukan setelah konflik ditangani terlebih dahulu. Kita skip dulu opsi A.
Opsi B, menghentikan pembelajaran sejenak dan menegur Farhan dan Danu di depan kelas. Yang opsi B, menegur di depan kelas bisa mempermalukan siswa dan memicu resistensi emosional. Kurang tepat ya teman-teman. Lalu opsi C, melanjutkan pembelajaran dengan harapan siswa akan tenang kembali. Pada opsi C ini, mengabaikan dan melanjutkan pembelajaran beresiko membuat siswa merasa tidak terkendali dan justru konflik akan lebih berkembang. Opsi D, memberi tugas individu kepada seluruh siswa agar suasana kelas kondusif kembali. Opsi D, memberi tugas individu bisa meredam suasana, namun bukan solusi jangka panjang terhadap konflik interpersonal yang harus diselesaikan antar dua murid tersebut. Lalu opsi E, mendekati mereka secara fisik sambil memberi isyarat tenang, lalu menangani secara personal setelah kelas selesai. Pada langkah ini mengendalikan situasi langsung dengan tenang tanpa mempermalukan siswa, menunda intervensi verbal, dan menangani setelah kelas adalah pendekatan pedagogis yang tepat. Jawaban yang benar adalah yang E. Soal ini menguji kompetensi pengelolaan kelas pada aspek pengendalian dinamika kelas, tanpa mengganggu proses pembelajaran, karena menuntut kemampuan mengevaluasi dan memilah tindakan tepat saat muncul gangguan interaksi antar siswa. Baik, soal berikutnya. Beberapa minggu terakhir, Bu Rani merasa kelas menjadi semakin bising saat kegiatan kelompok berlangsung. Siswa sering berpindah tempat dan sulit dikendalikan, meskipun sudah diberi aturan di awal semester. Apa tindakan reflektif yang dapat dilakukan Bu Rani untuk memperbaiki kondisi kelas tersebut? Opsi A, mengganti kegiatan kelompok dengan ceramah agar kelas tetap tenang dan terkontrol. Menggunakan metode pembelajaran kelompok dengan ceramah bisa jadi solusi sementara, akan tetapi tidak menyentuh akar permasalahan dan justru mengurangi interaktivitas yang penting dalam proses belajar. Lalu opsi B, mengevaluasi penerapan aturan kelas dan mendiskusikan kembali dengan siswa agar lebih relevan dan disepakati bersama. Opsi B ini mengevaluasi penerapan aturan yang ada dan melibatkan siswa dalam penyusunan atau penyesuaian, menunjukkan sikap yang reflektif, partisipatif, dan adaptif. Ini membangun rasa memiliki terhadap aturan dan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa secara berkelanjutan. Kita simpan dulu yang opsi B. Kita lanjut opsi C, meminta guru piket untuk ikut mengawasi kelas selama kegiatan kelompok berlangsung. Opsi C ini melibatkan guru lain untuk mengawasi bisa membantu secara teknis, namun bukan solusi jangka panjang karena tidak membentuk kemandirian pengelolaan kelas dari guru itu sendiri. Lalu yang opsi D, menambah poin pelanggaran bagi siswa yang berpindah tempat saat diskusi berlangsung. Opsi D ini memberi poin pelanggaran berisiko memunculkan suasana represif dan kurang mendidik. Ini mengandalkan hukuman daripada pendekatan preventif atau dialogis. Lalu yang opsi E, memberi tugas individu sebagai alternatif bila siswa terlalu sulit diatur saat kerja kelompok. Opsi ini dapat membantu mengurangi kebisingan, namun hanya menjadi alternatif teknis dan tidak menyelesaikan masalah keterampilan manajemen kelompok di kelas Bu Rani. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal ini mengukur pemahaman kompetensi dengan tema pengelolaan kelas, khususnya pada aspek refleksi guru terhadap situasi kelas yang tidak kondusif selama pembelajaran kelompok. Indikator yang diukur adalah kemampuan guru dalam mengevaluasi strategi manajemen kelas serta melakukan perbaikan berbasis kesadaran dan keterlibatan pada siswa. Soal-soalnya cukup menantang ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mengerjakan seluruh soal SCT ini gratis di website pejuangpendidikanid.com ya. Nanti ada total 92 soal. Video berikutnya saya akan lanjutkan bahas materi lain terkait SCT ini. Jadi jangan lupa subscribe ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 21. Pak Budi mengajar IPA di kelas 7 dan menemukan bahwa sebagian siswa tidak memahami materi sistem pencernaan manusia. Mereka terlihat pasif saat diskusi dan hasil ulangan menunjukkan nilai rendah. Bagaimana cara terbaik Pak Budi mengevaluasi dan memperbaiki pendekatan pembelajarannya? Opsi A, membuat jadwal belajar tambahan setiap minggu khusus untuk materi pencernaan. Opsi A ini jadwal tambahan pelajaran bisa membantu, tetapi perlu pendekatan yang menyenangkan agar siswa tidak merasa terbebani. Opsi B, melibatkan siswa dalam refleksi pembelajaran, lalu merancang aktivitas eksperimen atau simulasi sederhana untuk membangun pemahaman. Opsi B, melibatkan siswa dalam refleksi dan menggunakan pendekatan eksperimen.
atau simulasi mendorong keterlibatan aktif dan pemahaman yang mendalam. Kita simpan dulu yang opsi B. Lalu opsi C, memberi soal evaluasi tambahan agar siswa lebih terlatih dalam menjawab pertanyaan terkait materi tersebut. Memberi soal tambahan belum tentu menyelesaikan masalah pemahaman, apalagi jika penyebabnya adalah kurangnya minat atau pendekatan yang tidak sesuai. Pada opsi D, mengganti model pembelajaran menjadi metode ceramah agar siswa lebih fokus pada penjelasan guru. Ceramah dapat membantu siswa makin pasif dan tidak melibatkan mereka dalam proses belajar yang aktif. Lalu opsi E, memberikan video edukatif dan meminta siswa menuliskan ringkasan sebagai tugas rumah. Opsi E ini memberi video edukasi cukup membantu dan lebih menarik, tetapi tetap perlu interaksi langsung agar lebih bermakna. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal ini menguji kemampuan guru dalam menganalisis hasil belajar siswa, mengevaluasi pendekatan yang digunakan, dan menciptakan solusi pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif. Soal nomor 23, Pak Wahyu menyadari bahwa Aldi, siswa kelas 5, yang ia ajar sering terlihat lesu dan jarang menyelesaikan tugas. Setelah beberapa kali diskusi, Aldi mengaku mengalami kesulitan memahami pelajaran sejak semester lalu, namun malu untuk bertanya di kelas. Tindakan apa yang Anda lakukan? A. Mengajak Aldi untuk lebih aktif di kelas dengan memberi pertanyaan secara asak agar terbiasa berbicara di depan teman-temannya. Mengajak Aldi menjawab di kelas bisa meningkatkan keberaniannya, tetapi jika dilakukan terlalu cepat tanpa membangun rasa aman, justru bisa membuatnya semakin tertekan. Pada opsi B, memberi tugas tambahan kepada Aldi agar ia belajar lebih giat dan tidak ketinggalan pelajaran. Opsi B ini memberikan tugas tambahan bukan solusi yang sesuai karena tidak menyentuh akar masalah Aldi, yaitu kesulitan memahami pelajaran dan rasa malu bertanya. Opsi C, menyusun program pendampingan belajar bersama siswa yang memiliki pemahaman baik agar Aldi merasa lebih nyaman bertanya. Program pendampingan teman sebaya bisa membantu Aldi merasa lebih nyaman dan membangun keberanian bertanya, namun perlu pengawasan agar lebih efektif. Opsi D menyediakan waktu belajar tambahan secara rutin dalam kelompok kecil agar Aldi bisa belajar tanpa tekanan. Opsi D, pembelajaran tambahan dalam kelompok kecil menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, meminimalkan tekanan, dan memberikan kesempatan Aldi untuk bertanya dan memahami materi dengan dukungan guru secara langsung. Kita simpan dulu opsi D. Opsi E, meminta Aldi mencatat semua kesulitan pelajaran dan melaporkannya setiap minggu untuk dievaluasi. Opsi E, mencatat kesulitan setiap minggu dapat membantu guru mengidentifikasi masalah, namun belum cukup efektif jika tidak diikuti dengan pendampingan langsung atau modifikasi pendekatan belajar. Dari beberapa soal yang sudah kita bahas, kita mulai tips dan trik dalam mengerjakan soal pedagogik ini ya. Yang pertama adalah memahami nilai dasar guru. Pada pemahaman nilai dasar ini, yang pertama utamakan kepentingan peserta didik. Yang kedua adalah pilihan yang menunjukkan kesabaran, refleksi diri, dan kolaborasi biasanya akan lebih baik. Lalu hindari juga opsi yang reaktif, menyalahkan murid atau tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, gunakan prinsip pembelajaran aktif. Pilih tindakan yang mendorong keaktifan dan kemandirian pada murid. Guru yang fasilitatif dan partisipatif lebih disukai daripada yang otoriter. Berikutnya, kita harus memprioritaskan profesionalisme dalam bekerja. Tindakan yang menunjukkan guru mau belajar dari pengalaman, diskusi dengan rekan sejawat, dan mengikuti pelatihan umumnya lebih tepat. Jangan memilih jawaban yang menunjukkan guru tidak mau berubah atau menolak saran. Berikutnya, latihan soal dengan pembahasan. Teman-teman harus sering latihan soal dan menganalisis alasan di balik tiap pilihan. Pahami mengapa suatu opsi itu salah, bukan hanya menghafal jawaban benar dan salahnya saja. Lalu yang berikutnya, gunakan teknik eliminasi. Pada opsi ini, singkirkan opsi yang ekstrim, misalnya langsung menghukum murid atau menyerahkan tanggung jawab tanpa arahan. Bandingkan setiap opsi berdasarkan efektivitas etika dan keberpihakan pada murid. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan pada materi pedagogi kali ini. Bagi teman-teman yang mau mengerjakan, 92 soal bisa langsung masuk ke
websitenya pejuangpendidikanid.com. Di sana sudah ada soal-soal untuk situation judgment test. Teman-teman bisa tes kemampuan kalian di situ. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan berikan komentar pada kolom di bawah. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.